قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون والله لا إله إلا هو
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة تسكنون أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونجعلنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح
Inna Allah la yuhibbul farihin. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم Alhamdulillahirrahmanirrahim. 18 ayat Bapak Ibu. Pagi hari ini sudah kita baca surat Al-Qasas mulai ayat ke-60 sampai ayat ke-77. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baik, yang benarnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal ibadah kita masing-masing. Dan tentunya yang salahnya kita berharap Allah mengampuni segala kesalahan kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik karena kekurangan keilmuan ataupun karena kondisi kita masing-masing. Serta kita berharap Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan belajar membaca Al-Quran, dan insya Allah kita termasuk juga yang ingin mampu mengajarkannya. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan kalimat-kalimat Rasulullah SAW itu sampai hafal dan kita ingat terus sehingga kita makin hari makin meningkatkan kualitas belajar kita, kualitas bacaan kita, dan kita juga ingin memahami, mengamalkan, menikmati, dan mampu mengajarkan, menyebarluaskan kepada orang lain di sekeliling kita. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita telah membacanya dari ayat 60, tetapi mari kita penekanannya kepada yang terakhir kita baca pada pagi hari ini. Kita dari balik dulu dari ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang sesuatu yang mungkin dipahami berbeda oleh kita pada saat ini. Mari kita baca di ayat ke-77. Ditandain Bapak Ibu, ayat ini sangat penting karena banyak yang di antara kita yang tidak paham tentang ini, sehingga perilaku di dunia mencerminkan ketidakpahaman terhadap ayat ini. Mari kita baca. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi yang disuruh dicari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Jadi ketika mencari kebahagiaan akhirat, jangan lupakan kebahagiaan dunia. Jadi penting akhirat, penting dunia. Ya, syukur ari ngartosnya, tapi nah ari urang teh dulung dungsek belaan itu belaan dia, melupakan kebahagiaan akhirat hanya untuk dunia. Saeutik nu nyiku batur, nyigeng batur, nyenggol batur, bahkan mungkin menganiaya, memfitnah, membuli, sampai ada yang membunuh orang lain gara-gara kebahagiaan dunia yang secuil, yang sedikit ini. Padahal di ayat ini sudah dijelaskan,
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu kebaikan itu seperti apa, adalah sebagaimana baiknya Allah kepada kita, ngasih nafas, ngasih bisa rehab, bisa ngaranjuk rehab, ranjuk nikmat, bisa makan, bisa minum, bisa BAB, bisa mikir, bisa jalan-jalan, kepala di atas, kaki di bawah, kan gitunya. Tapi tidak sedikit sekarang yang kakinya di atas, otaknya ditenin dina tuur, kayak gitu punya, gampang amok, gampang emosi. Tapi apa? Ketika dia tidak paham bahwa Allah saja yang memberikan segala sesuatu kepada makhluk, ngahampura karena dosa-dosa jelema anu memang bisa dihampura. Ya, nah ayo orang gede amok pisan ibunya popolotot sahau kadua geblok gitu banyak. Yuk kita pahami dengan benar. Jadi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi itu bukan hanya ngaruksak leuweung, tapi ngaruksak diri, terus-terusan HS dedaek diajar, tetapi ngaruksak diri, ngaruksak diri. Apalagi sampai iri, dengki, jahil, aniaya. Cacakan HS wae, teu udang-udang, teu ngagorengkeun batur, eta teh geus ngaruksak. Sok Bapak Ibu coba sapoe tong udang-udang sare geus udang deui, ulingkeun deui ka beulah dieu, sare deui ka beulah dieu. Insyaallah isukan teh moal bisa gairah hirupna. Pasti bakal leuleus loba teuing gitu Bu ya. Nah, jadi di sini ditegaskan berbuat baiklah kepadamu ya sebagaimana berbuat baiklah kepada orang lain sebagai Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk merusak diri sendiri tentunya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi orang lamun amuk-amukan nyelekan batur eta teh berbuat kerusakan. Ya, kudu nama gede hampura urang teh. Sok aya nu kitu Bapak Ibu. Urang sok itu tanya. Yuk kita balik ke ayat ke-60. Itu penegasannya di ayat ke-77. Jangan lupa Bapak Ibu di stabilo dikasih garis merah, kalau perlu dilipat dikasih tanda bahwa dunia ini hanya secuil dan yang paling utama adalah akhirat. Di ayat ke-60 mari kita baca tafsir Ibnu Katsir, dan apa saja yang diberikan kepadamu, maka itulah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya, sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi yang ada di Allah lebih baik dan lebih kekal, sedangkan yang di dunia ini bakal rusak. Disebutnya juga dunia fana, akhirat abadi alias kekal ya. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Nah ini nah maneh teu ngarti gitunya, tidak memahami. Apakah kamu tidak memahaminya? Bahasa keren mah ari maneh balagu teuing kan gitunya. Dudu lungsuk neangan dunya mau pohokeun akhirat. Nah ari sia belegug teuing gitunya. Ya kudu make bahasa urang ngalah gampang ka artina. Ayat yang disebut di sini apalah taqilun. Nah, ari make teu mikir, kan mah mereka belegug dan gitunya. Kan yang gampang ngartina Bu, mun pakai bahasa anu kitu mah leuwih gampang. Pasinggung urang teh nya. Tapi lamun nah ari aranjeun teh teu gaduh emutan, masih biasa eta mah. Mani teu gaduh emutan. Biasa we tarang ngambek disebut gitu. Atuh juragan teu sareng emutan kan gitunya. Gaji we gede tapi rakyat diantarkan kan masih sopan. Coba lo menyebutkan mana mah belagu sia jadi pejabat teh kumaha kira-kira Bu, langsung dilaporkan ke polisi tanda nyebut belagu. Sebenarnya ya itulah bahasa itu penting. Maka apakah orang-orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik yaitu surga lalu ia memperolehnya sama dengan orang-orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi? Sama nggak Bapak Ibu? Yang masuk surga dengan yang hanya di dunia saja.
Beda tentunya ya. Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Naudzubillah. Jadi di dalam neraka itu penghuninya tuh manusia-manusia yang ketika di dunianya melupakan akhiratnya. Jelas. Kita sholat, ngumul, kita ngaji, hese, ai barang hakan beki, gitu ya. Terus, kue ayeuna mah ngahaja bu pakai bahasa gaul. Sabab lamun teu pakai bahasa gaul teu ngarti. Disebut hari juragan teh kirang emutan, teu ngambek dikitukan mah. Coba mau disebut gelo sia juragan kan gitunya. Dan itunya siga si borokokok kan kami tohana kan gitu punya hati kurang dasar mitoha belegu kan gitunya adengin ku mitohana teh ngamuk tapi lamun aduh mitoha teh kirang emutan biasa we tah si borokokok teh si abah teh teh ngamuknya. Yuk lanjutkan ke ayat ke 62. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan, ya, yang dulu disembah. Berkatalah orang-orang yang telah tetap kehukuman atas mereka, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu, dan kami menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada engkau. Mereka sekali-kali tidak menyembah kamu. Dikatakan kepada mereka, serulah olehmu sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya, maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan seruan mereka. Dan mereka melihat azab. Mereka ketika itu berkeinginan kiranya dahulu mereka menerima petunjuk. Jadi ini di akhirat nanti yang namanya penyembah dan yang disembah sama-sama silih salahkeun. Mana yang kamu sembah dulu kata Allah. Datang nu disembah nanti ya Allah, dulu kami menyesatkan mereka padahal kami juga sudah tersesat. Ngan hayang loba balad we nya sakali ngabohong nyen sesuatu nu palsu hayang dipertahankeun we dibela terus nu penting maka bagian angpau. Ibunya aya nu kitu Bu. Aya di negeri orang nyata kayaan dia teh. Kemudian kata Allah, mana yang menyembah? Yang menyembah ditanya, kenapa kamu menyembah dia? Atau dia tidak bisa menolong? Akhirnya mereka, ya Allah, balikan aku ke dunia. Aku ingin beribadah kepadamu. Bisa ente? Gak bisa ya. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru kepada mereka seraya berkata, apakah jawabanmu kepada para rasul? Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu ya, mereka tidak saling tanya-menanya. Adapun orang-orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Ya. Jadi nu ayeuna bergelombol-gelombol, berkelompok-kelompok, wah bikin itu, bikin ini, tapi tidak menyembah Allah, nantinya di sana itu tidak akan saling mengenal. Mung patanya, ayo nopon, boyo atuh euy, kompok atuh euy, hayu. Yes, panu gitunya. Eta kalakuan, ya, kalakuan. Nepi ka ditu mah boro-boro. Papanggih ge mung wawu. Jangankan sampai di akhirat, sekarang juga kalau seseorang sudah diciduk oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian kemudian mau dimasukkan penjara, aya teu ngabarelaan. Ayat tapi jongos nah ya. Tapi lamun encan asup penjara bisa asup penjara mah anggar we ngabelaan ibunya gitu asli. Di akhirat juga seperti itu nanti mereka tidak akan saling mengenal, saling ngabalir micen beungeut ya sek mangdul sumang maricen beungeut nah gitu ya Bu ya. Beungeut tadi ka manakeun Bu? Dipiceun itunya alungkeun kedok-kedok nanti ya. Yuk kita lanjut ke ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak
badahi melainkan Allah. Bagi Allah lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi Allah lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jadi ini kita harus sadarnya tentang hal itu. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Nah, jadi kalau semuanya dijadikan malam, seperti mereka gelap gulita, poek mongkleng buta rajin, kenapa? Tidak mendapat penerangan dari cahaya agama. Maka mereka itu disebut di sini, nah ari maneh teu neuleuh kan gitunya. Sesungguhnya Allah maka apakah kamu tidak mendengar? Nah teu neuleuh ari sia, cek bahasa urang namanya gitu punya. Padahal katakanlah kepada mereka, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang terus-terusan sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Karena kalau peting terus, nah maneh teu neuleuh padahal aya beurang, lamun beurang terus padahal aya peting, nah manehna teh mikir, gitu nya punya teu neuleuh jeung teu mikir sarua teu bugelna. Kira-kira gitu ya. Jadi ini bahasa Al-Quran ini sangat halus, lembut ya. Namun dibahasakan karena bahasa urang mah, nah ari sia teu neuleuh jeung teu mikir kan gitunya. Padahal aya beudang jeung siang. Siapa yang bikin siang? Siapa yang bikin malam? Kenapa kamu tidak mikir kepada yang bikin siang dan malam? Kenapa kamu tidak beribadah? Kenapa kamu abai? Kenapa kamu malah melanggar? Itu cek bahasa urang namanya. Dan karena rahmat Allah lah dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Di waktu malam kita ada sholatnya, sholat maghrib, isya, dan subuh. Di waktu siang ada sholatnya, duhur dan asar. Beda. Nu teu make sholat, teuing di mana? Nah, ka Allah ngaku atau henteu nya. Ari rezeki hayang, kesenangan hayang, ari ku Allah diparentah teu nurut. Na'udzubillah. Dan ingatlah hari ketika Allah menyeru mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan, dan kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu mereka berkata, tunjukkanlah bukti kebenarannya, maka tahukah mereka bahwa yang baik itu kepunyaan Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulunya mereka ada. Jadi gunana semua yang mereka lakukan di dunia kalau tidak ada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah termasuk sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadamu perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ulah sombong ku harta kasih Qarun. Kasih Fir'aun nyebutnya ulah sombong ku jabatan. Kasih Haman nyebutnya ulah sombong ku kapinteran. Jadi ada 3 manusia di zaman itu, di zaman Nabi Musa, ada 3 manusia yang disebut dalam Al-Quran. Yang satu sombong karena harta, namanya Qarun. Yang satu sombong karena jabatan, namanya Fir'aun. Yang satu sombong karena kepinteran, namanya Haman. Ini 3 manusia ini bersatu memusuhi Nabi Musa, gitu ya. Bapak Ibu. Dan sampai kiamat akan seperti itu manusia itu. Akan ada yang seperti Qarun, anu mak ya, katincak senalna ku batur ge ngamak. Urang makan katincak batur senal teu ngamaknya, dan memang senal lagi butut, jeung biasa ditincak ari senal urang mah. Ai senal batur mah dijieunnya ge tina emas berlian, disteunina dina kaca.
keur nempokeun unggul ka baturian manehna boga senal tina berlian tara dipake ieu lamun sakali we ragrag nya ditincak ku budak atau ku anakna dibaledogkeun ngambek padahal ngan saukur senal gitu Bapak Ibunya senalnya badan senal senal ya gitu kemudian ada yang kedua